salah satu faktor teguhnya hati seseorang, sabat itu artinya teguh, artinya bertahan, gak mudah menyerah, artinya dia punya kekuatan. Salah satu penyebab teguhnya hati di sini bisa bermakna jiwa, hati itu sendiri atau mental. Salah satu penyebab teguhnya hati seseorang itu adalah al-qaulus tsabit, ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh ini bahasa lainnya kalau dalam psikologi adalah afirmasi positif. Di mana Allah akan meneguhkan hati seorang mukmin fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan kelak di akhirat. Yang namanya kehidupan itu kan ada masanya mudah, ada masanya sulit, ada masa tertawa, ada masa menangis, ada masa diberi anugerah, ada masa diuji dengan musibah. Nah, dalam dinamika hayatid dunia, kehidupan di dunia itu Allah yang akan meneguhkan hati orang beriman dengan cara apa? Bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang teguh. Makanya saya katakan ucapan itu mempengaruhi mental seseorang. Jadi kalau kita sekarang dihadapkan dengan mental issue, mental problem yang luar biasa, hampir banyak anak muda yang ngalamin misalnya overthinking, anxiety, trauma, bahkan yang ekstrim-ekstrimnya kayak skizo, bipolar, dan seterusnya. Maka salah satu cara untuk menterapi diri kita, coba biasakan lisan kita basah dengan ucapan-ucapan yang baik. Bisa yang ada zikirnya, ada nama Allahnya. Kalaupun nggak ada zikirnya, minimal sabit, ucapan yang positif, yang konstruktif, yang menguatkan mental kita. Afirmasi positif. Dalam bahasa yang lain, Allah istilahkan di ayat 24 kalimatin thayyibah atau kalimatan thayyibah, ucapan yang baik. Sebaliknya, ucapan-ucapan yang melemahkan jiwa kita, ucapan-ucapan yang membuat kita jadi rapuh, itu disebut di ayat 26 dengan istilah kalimatin khabithah, ucapan yang buruk. Ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Ucapan yang baik, bahasa lainnya al-qaulus tsabit. Fungsinya yusabbitullahu alladziina amanu, menguatkan hati orang yang beriman. Sedangkan ucapan yang buruk, kalau di ayat 26, coba perhatikan kalimatnya. Kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Apa itu pohon yang buruk? Ujtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Yang gak punya akar, yang sudah tercabut akar-akarnya dari dalam tanah, dan dia tidak bisa berdiri tegak lagi. Sehingga pohon yang buruk itu, karena akarnya udah kecabut, sedikit ditiup oleh angin, roboh tuh pohon. Ini kan sebuah bahasa analogi ya. Maka orang yang membiasakan lisannya dengan kalimatin khabithah, ucapan-ucapan yang buruk, itu tuh gampang roboh secara mentalnya, gampang menyerah, gampang berputus asa, karena dia nggak punya akar, dan akar itu ditanam atau dipupuk atau disiram dengan ucapan-ucapan yang baik, teman-teman. Jadi yang saya katakan tadi di awal itu bukan versi saya, itu versi Al-Quran. Itu statementnya Al-Quran, dan shadaqallah, maha benar Allah. Jadi kalau Allah bilang ucapan itu mempengaruhi mental, kita sebagai orang beriman percaya memang ucapan itu mempengaruhi mental. Setelah sekian lama ya, udah biasa ngomong anjing segala macam, lama-lama mentalnya tuh jadi lemah. Tapi kalau biasa mengatakan Allah, minimal Allah deh. Kalau misalnya nggak mau panjang-panjang amat, kan nggak mungkin juga kalau kita kaget panjang gitu ya. Kaget, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Panjang banget kagetnya kan, nggak gitu kan. Minimal Allah gitu, atau subhanallah gitu kan.